Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah, dan kita juga masih merasakan betapa indahnya hidup ini di bawah panji Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah itu kita semakin bersyukur kepada Allah, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab begitulah menjadi orang-orang yang ingin dicatat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan-bimbingan tentang Islam, sehingga kita mantap di dalam melaksanakan ajaran Islam yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami. Pemirsa yang berbahagia, tentu kita ingin menjadi orang yang beruntung. Tidak ingin kita itu merugi, sebagaimana orang berdagang. Nah, ternyata jamaah yang berbahagia, pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep yang banyak sekali di dalam firman-Nya. Dan di sini hanya saya sebutkan 4 langkah kita agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah pemurah, tidak kikir. Kita dermawan ketika kita memiliki kelebihan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 9, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga kekikiran jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adakah orang yang kikir setelah punya harta? Tentu ada, sebagaimana disebutkan di sini. Berarti jika kita ini dijaga dari kekikiran, artinya ketika kita itu memperoleh kelebihan, kita punya kelebihan, ada yang membutuhkan, ada yang perlu dibantu, kita tidak sulit-sulit untuk membantunya.
Nah, mudah-mudahan kita juga nantinya setelah mendapatkan kelebihan, kita menjadi pemurah, orang-orang yang mudah. Dalam Jawa, bahasa Jawanya itu orang yang gampangan, orang yang nyah-nyoh, artinya suka memberi. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang beruntung, maka kita perlu memiliki kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan bersiap siagalah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Ayat yang inspiratif, ayat yang memotivasi kita untuk selalu berbuat sabar, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah, memang pertama itu kita kadang-kadang mengeluh. Pertama kita kaget dan kita menangis, mengadu. Nah, setelah mengendap, maka kita menyadari semua itu sudah dicatat oleh Allah, sehingga kita kembali kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar apa yang menimpa kita itu diberikan jalan keluar, sehingga kita nantinya merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sabar dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang yang beruntung, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang tidak asing lagi, bahkan sudah sering kita dengar dan kita pahami. Allah berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada sekelompok di antara kalian umat, jangan sampai nggak ada, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Profesor Dr. Hamka mengartikan khair itu mengajak kepada Islam, mengajak kepada mengamalkan ajaran Islam. Jadi kalau kita ajak-ajak, kalau kita memberi contoh untuk mengamalkan ajaran Islam, itu berarti kita sudah melangkah menjadi orang-orang yang beruntung. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kepada yang baik, yang ma'ruf, kebaikan yang sudah banyak dipahami oleh masyarakat.
Kita perintahkan kebaikan itu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat, perbuatan yang salah. Nah, kalau kita termasuk kelompok orang yang mengajak kepada Islam, orang yang mengajak mengamalkan ajaran Islam, orang yang selalu memberi contoh untuk mengamalkan ajaran Islam dan beramar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah sebagaimana firman-Nya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian langkah yang keempat agar kita menjadi orang yang beruntung, sebagaimana kita semua tentu ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah yang sudah tidak asing lagi, karena kita juga pernah berada di belakang imam, yang imam itu sering membaca ayat ini. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi la'allakum tuflihun. Maka apabila telah diselesaikan sholat itu telah selesai, sholat Jumat itu telah selesai, maka bertebaranlah kalian di atas bumi dan mencarilah kalian dari anugerah Allah. Mudah-mudahan kalian itu beruntung. Masya Allah. Jadi Allah memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada kita agar kita setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, kita langsung bertebaran kembali untuk mencari anugerah Allah. Ternyata di kita itu bekerja, jangan lupa ibadah. Kalau waktunya sholat Jumat, kita tinggalkan pekerjaan kita dan menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu ingat zikir kepadanya, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berbuat salah, kita cepat-cepat minta ampun, istighfar, dan kita taubat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk dan diberi pertolongan, sehingga kita selalu berada di dalam jalannya. Demikian kajian singkat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.